منهم تاريم الغنى. Termasuk di medsos atau yang mungkin ada yang Anda semua dengar, sehingga membuat ada yang nggak mau vaksin, ada yang mau vaksin. Saya melihat dari yang saya ikuti, pertama ini pihak dari pemerintah ini kadang-kadang tidak jujur dalam menyampaikan informasi, dan ada hal-hal yang tidak seharusnya diangkat malah tidak diangkat. Seperti contoh begini, bahwa imun, yang disebut-sebut imun itu, yang dengan vaksin ini kita akan targetnya imun kita naik. Yang disebut imun itu daya tahan. Padahal imun itu dari sejak orang lahir itu sudah Allah ada kan di dalam badan kita. Contohnya orang vaksin campak itu tidak butuh sampai usia 9 bulan karena sudah ada dari ibunya. Jadi Allah sudah siapkan di dalam badan kita. Kenapa ini nggak pernah disebut-sebut? Jadi imun itu sudah ada di dalam badan. Tapi imun itu bisa naik, bisa turun. Nah, pada orang-orang seperti saya yang usia di atas 60, itu imun itu sedikit menurun. Tergantung aktivitas kita, olahraga, makanannya, segala macam gitu. Jadi imun itu naik turun. Jadi pada orang yang imunnya, daya tahannya turun, itu rentan untuk kena penyakit, bukan hanya virus sebetulnya. Sakit TBC, yang lain-lain juga itu rentan. Rentan itu artinya mudah. Jadi kalau pemisahannya seperti ini. Jadi kita ini rumah, ada yang pagarnya tinggi, pagarnya rendah. Yang pagarnya rendah, rentan untuk dimasuki oleh orang-orang seperti maling. Tapi kalau pagarnya tinggi, orang mikir-mikir, malingnya mikir-mikir dulu, nanti ada anjing galak di balik ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang yang imunnya tinggi itu, walaupun ada taruhlah virus corona sekalipun, tapi dia sudah punya pertahanan yang kuat. Nah, sekarang imun ini bisa dicek di laboratorium. Kan kita tidak semua tahu. Ya, jadi misalnya ada pemeriksaan namanya imunoglobulin G, itu untuk melihat imun kita. Jadi kalau imun kita tinggi, sebetulnya tak perlu vaksin. Nah, jadi artinya vaksin itu hanya diperlukan untuk imunnya rendah. Tapi sekarang siapa yang mau periksa ke sana? Imun itu pemeriksaannya tidak murah. Jadi itu yang pertama yang paling penting gitu. Jadi imun ini sudah ada dikasih oleh Allah. Masalahnya kita ini pelihara nggak yang Allah kasih itu gitu. Itu satu. Nah, vaksin yang sekarang dihebohkan ini itu upaya pemerintah untuk menghindar karena ada manfaat. Nah, supaya rakyat ini aman, jangan sampai ada sesuatu yang membuat dia mengalami kondisi yang misalnya lumpuh segala macam. Cara perlindungannya dilakukan screening, diperiksa ini, periksa itu. Itu di luar sana pakai asuransi dikeluarin, sehingga tingkat keamanannya lebih banyak. Tapi itu biayanya mahal. Kalau di sana asuransi yang bayar. Di sini kalau seperti itu akan aman, tapi biayanya siapa yang nanggung? Ya, utang kita sudah membludak gitu. Nah, jadi sekarang vaksin itu ada seperti kontroversi yang saya sebut ya. Vaksin yang sekarang digencar pemerintah Sinovac. Tapi yang produsennya sendiri nggak mau pakai. Dia beli dari Jerman. Nah, sekarang tolong dong dijawab kalau yang ilmuwan jujur tadi. Kenapa ini nggak dipakai? Nggak ada jawaban yang pas. Sehingga kita meraba-raba, akhirnya tanya sana, tanya sini gitu. Saya pribadi, saya nggak mau Sinovac. Karena waktu itu klaimnya bahwa angka efikasi itu angka manfaatnya, waktu itu disebutkan 70%, sekitar 70%. Tapi nyatanya 50,6. Jadi artinya 50,6 ini ada manfaat. Yang sisanya nggak manfaat. Nah, kita yang disuntik itu masuk atau tidak?
kita nggak tahu. Nah, setelah saya mempelajari bahwa ada vaksin yang angka manfaat itu sampai 94, saya mau. Jadi saya sendiri sudah divaksin yang Moderna. Nah, itu lebih bagus. Apalagi untuk saya yang orang yang tergolong lansia, di atas 60 itu lansia. Ini buktinya tadi saya lansia, saya boleh naik panggung tadi. Kalau belum lansia tadi di bawah. Jadi artinya lansia harus hati-hati. Sudah itu ada lagi yang vaksin AstraZeneca. Astra ini efek sampingnya itu kekentalan darah. Nah, untuk orang yang kekentalan darah itu risikonya agak berat. Tapi yang Moderna ini dia lebih toleransi terhadap orang yang kelainan jantung, diabetes, sakit gula, dan kelainan yang lain gitu. Efektivitasnya 94%, makanya ada pilih. Cuma tadi, walaupun saya dokter di rumah sakit, begitu saya mau minta Moderna nggak dikasih. Dok, ini buat orang yang sudah Sinovac 2 kali, itu akan dikasih yang Moderna booster. Booster itu artinya yang dia imunnya sudah turun dibangkitkan lagi gitu. Saya tanya sama dia, kenapa kalau mau bangkitkan kenapa nggak dikasih Sinovac lagi? Kalau bangkitin harus yang sama dong, dikasih jenis yang lain. Karena virusnya sendiri jadi pinter. Begitu dia tidak efektif, dia berubah karakternya sehingga kalau dikasih vaksin ini sudah kurang manfaat. Itu yang namanya mutasi. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi dari sudut, kita melihatnya dari sudut agama, kita melihat ini semua skenario Allah ini. Dikasih makhluk yang kecil, itu virus. Kalau kita mau lihat virus itu, pembesarannya 100.000 sampai 1 juta kali. Baru bisa lihat. Coba kalau Allah keluarkan makhluk yang raksasa gitu, yang bandel-bandel dipenyetin ya. Yang kecil aja nanti sudah nggak berdaya sedunia lagi. Itu ibrah yang kita mesti ambil gitu. Nah sekarang, tapi ada manusia-manusia yang kondisi begini memanfaatkan. Coba lihat aja pemeriksaan PCR, semua orang mau periksa gitu, cari faedah dari hasil ini. Dia nggak peduli tentang orang mau malang melintang gitu. Nah jadi kembali tadi ke soal vaksin. Kalau yang lansia lebih aman yang tadi seperti pakai Moderna ya, atau yang Pfizer lebih ini. Nah, Pfizer lebih tinggi, tapi toleransi terhadap yang tadi jantung ini tidak disebutkan di situ. Kalau yang Moderna berani dia mengklaim bahwa lebih toleran untuk yang jantung segala macam. Jadi singkatnya, kalau kita mau aman, sebelum kita vaksin itu kita minta pemeriksaan, tapi tidak bisa di tempat yang vaksin itu dia nggak melayani. Kita minta pemeriksaan yang tadi, namanya IgG, imunoglobulin G. Nah, itu berapa angkanya? Itu ada tulisannya nanti antara sini ke sini. Kalau angkanya imunonya tinggi, sebetulnya nggak usah vaksin juga nggak apa-apa. Berapa angkanya? Masing-masing lab beda. Pokoknya itu ada angka nilai normalnya, jadi range normal itu bisa kita tanyakan di situ waktu hasil pemeriksaan. Teman saya ada yang dokter itu ada yang angkanya jelek, nah dia cepat-cepat harus divaksin gitu. Jadi vaksin juga nggak menjamin kita untuk tidak kena penyakit, bisa. Tapi teorinya kalau divaksin kita akan kena lebih ringan. Nah itu jawaban saya tentang vaksin nih. Jenisnya tadi kalau orang yang muda lebih relatif lebih aman nih dibanding yang lansia tadi. Nah cuma tadi dari seperti Sinovac itu 50,6% efektivitasnya. Nah cuma ini karena dari segi ekonominya lebih murah, ya, lalu ada proses politik juga di situ. Ya, kan kita dengar isunya Sinovac ini tidak berapa lama sudah expired.
Nah, kalau beli barang mestinya jangan ikan baru dong. Kenapa dikasih ini? Ada urusan politik. Barang ini hampir habis dilakukan. Sudah itu juga waktu demonstrasi penyuntikannya itu ada hal-hal yang kita sendiri sebagai dokter ribut. Enggak seperti yang waktu diajarkan. Kalau menyuntik orang itu harus, kalau ke dalam otot itu harus tegak lurus. Coba Anda lihat waktu disuntik ya, jangan miring gitu. Bahkan kalau di Israel itu Perdana Menterinya disuntik pakai suntikan yang sepertinya jarum masuk tapi itu cairannya keluar dari samping, satu tipuan. Nah, yang di sini dulu yang, tapi supaya orang yakin yang nyuntik jamaah. Saya melihat tuh, saya itu suntikan itu wallahu alam. Jadi kita sudah proses politik, kita nggak bisa ikut di situ. Tapi yang penting buat kita keamanan bahwa imun itu dari Allah ada. Jadi anak waktu di majelisnya Habib Alwi Batu Ampar, waktu itu saya pakai masker, tapi tidak ada pasang di sini, taruh sini. Kata Habib Alwi copot. Waktu Anda bilang, Anda nggak copot. Kalau di sini sebetulnya di majelis Anda tidak pakai. Alasannya apa? Corona itu kan makhluk Allah. Hewan, semua makhluk Allah itu berzikir sama Allah. Hanya kita aja yang nggak paham zikir mereka. Jadi corona pun dia berzikir. Jadi kalau di majelis hanya saja kalau ada yang datang dengan batuk-batuk, ya sebaiknya nggak hadirlah di situ. Itu namanya mancing bahaya. Tapi kalau sehat, insya Allah Allah lindungi. Itu yang itu. Tapi kalau di luar saya pakai. Di rumah sakit kalau saya mau operasi 3 lapis saya pakai. Jadi pakai masker 2, pakai face shield, ya, mata kita ada khusus. Nah, karena prosedurnya seperti itu, saya nggak boleh langgar sebagai dokter gitu. Kalau nggak nanti nggak dipakai kita sebagai dokter. Dan itu orang yang sakit itu kita nggak tahu macam-macam. Saya ikut menangani juga yang COVID, ya, yang kalau perlu kasus pembedahan. Gitu. Mungkin itu informasi tentang vaksin. Nanti kelamaan saya ngomong, silahkan. Mungkin Pak Mahdi mau nambahin atau nunggu pertanyaan ya? Ya, ini mungkin speaker ya pakai. Tadi aspek mikrofon tanpa kabel. Ini langsung. Bagi. Sebentar saya dulu. Assalamualaikum. Aku anak penanya nih, tapi anak mau tanya bahan bakunya vaksin itu benar nggak? B2 itu yang pertama. Yang katanya disuntik ada chipsnya lah, apa 2 tahun mood, terus bisa dimonitor. Kira-kira itu pertanyaan. Terima kasih. Langsung saya jawab dulu. Yang tentang teknologi chip itu memungkinkan seperti itu. Jadi itu terus terang Anda nggak bisa jawab, karena itu kalau ada yang jawab, wah nggak mungkin dari suntikan bisa. Itu orang pasang ring kateter segala macam itu masukkan dari pembuluh darah. Ya, selang itu bisa jalan sampai ke jantung. Jadi sesuatu yang bisa mungkin, tapi Anda nggak bisa jawab soal chip tadi itu. Wallahu a'lam itu. Nah, yang soal apa? Nah, bahan memang di dalam apa? Bahan-bahan ini ada kadang-kadang dipakai enzim. Enzim itu enzim dari babi. Ya, enzim babi itu ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Tapi maksud Anda itu kalau saya sebagai dokter bedah tuh ada satu bahan untuk menyetop perdarahan. Itu waktu itu dulu kita nggak tahu itu bahannya babi,
kita pakai. Tapi begitu kita tahu, kita berhenti dan kita protes sama ini, sehingga produk itu jadi nggak laku gitu. Nah, jadi kadang-kadang tapi untuk yang vaksin ini mereka bungkus dengan yang namanya darurat vaksin gitu. Nah, walaupun sama dulu waktu orang mau haji, meningitis itu ada juga bahan itu. Tapi belakangan setelah diprotes gencar, akhirnya produk diambil kalau nggak salah dari Malaysia, lebih aman gitu. Kalau yang dulu semua, sampai itu saya ingat sekali yang Dr. Yose yang Mercy itu, sampai dia telepon Ustaz Husin Al-Hamid, Husin gimana nih meningitis? Saya tahu ini bahannya babi gitu. Jadi kata Ustaz Husin, artinya sekarang dia mau tugas waktu itu di tempat yang ada bencana. Jadi sangat penting, kata Ustaz Husin, kita serba sulit. Ente mau menjalankan tugas yang banyak manfaatnya buat umat. Tapi dia dengan terpaksa. Jadi tadi mungkin Mahdi yang bisa jawab nih soal yang bahan yang ada, bahan yang babi atau apa. Ini beliau ini low profile. Kalau di farmasi UI pakai toga dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya mengenai yang B2 itu ya. Ya, ada bahannya, jadi dia lewat enzim gitu. Enzimnya yang mengandung itu bisa. Tapi Sinovac ini sudah diteliti ya, dengan alat PCR itu kita bisa menentukan. Jadi PCR itu bisa untuk yang corona, bisa juga untuk bisa menentukan kehalalan dari suatu produk. Jadi pakai alat PCR itu juga, namanya PCR karena polymerase chain reaction. Jadi reaksi dari DNA, jadi DNA itu dari sel, inti sel DNA. Nah, virus corona ini nggak punya DNA. Terus subhanallah ya, jadi Allah ciptain, orang bilang katanya cuma punya nyawa separuh tapi bisa menggegarkan dunia. Kekuasaan Allah juga gitu. Nah, itu ada dulu, ada obat-obat seperti insulin ya, dicurigai ada B2. Sekarang orang sudah berhasil, bukan dari babi bisa ya, jadi seperti itu. Nah, Sinovac sudah diteliti dengan PCR itu sendiri tidak mengandung babi, bisa. Kalau enggak, tentu MUI tidak akan loloskan ya. Seperti obat-obat Enzyplex segala macam dulu kan ditarik lewat dari enzim babi. Nah, orang sekarang menciptakan tidak dari enzim babi bisa. Jadi saya sudah boleh keluar lagi seperti itu. Jadi sekarang bermunculan di kampus-kampus pusat studi halal. Itu di Brawijaya, di UGM, di UI juga sudah kita mau buka ya pusat studi halal. Jadi umat tidak khawatir. Kita punya alat namanya PCR itu bisa mendeteksi kadar yang sangat kecil. Jadi dengan hitungan nano itu bisa mendeteksi adanya enzim babi. Itu seperti itu. Nah, ya, jadi kan semua kan lewat majelis ulama, ya, gitu. Jadi dijamin kehalalannya seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, saya tadi ada kelupaan menjelaskan vaksin itu ada yang diambil dari virusnya, dilemahkan, jadi dimasukkan ke badan supaya badan itu membentuk yang namanya imun tadi, antibodi. Nah, sekarang ada lagi yang memasukkan komponen daripada virus itu. Jadi virus itu kalau ada lihat ada bundar, ada bagian bola-bola itu spike namanya. Nah, itu ada yang bahan-bahan material itu diambil atau bagian dari di dalam virus itu diambil seperti yang Moderna ini. Jadi bukannya virus yang dilemahkan. Nah, ada lagi vaksin yang Indonesia lagi menelitinya itu, vaksin Nusantara ya. Nah, Nusantara. Sebetulnya vaksin ini bagus, tetapi figur daripada terawan ini sendiri dulu di dunia kedokteran dia dimusuhin. Kenapa dia dimusuhin? Karena dia sebagai seorang ahli radiologi, bagian ronsen. Nah, dia ini bekerja sebagai direktur rumah sakit
di Gatot Subroto, dia dalam proses mengobati orang itu memakai bahan namanya kontras. Bahan itu ternyata bisa membuat bekuan-bekuan yang orang yang kena stroke itu jadi cair, sehingga orang kondisinya menjadi membaik. Itu salah satu, misalnya Pak Tri Sutrisno datang dengan stroke, tidak berapa lama dia pulih. Jadi beliau, waduh, ini bisa jadi obat, dimanfaatkan sebagai obat. Tetapi di dunia kedokteran itu kita nggak boleh coba-coba. Jadi ada yang namanya evidence base, jadi harus ada dasar keilmuannya. Jadi nggak boleh, karena dari yang diobatin juga ada yang sampai meninggal, tapi tidak diekspos, karena beliau banyak yang membackup gitu. Nah di dunia kedokteran nggak bisa, tapi beliau dipanggil itu dokter. Saya kebetulan punya sahabat, salah satu anggota di sana, itu dipanggil dia nggak mau datang. Bahkan pada waktu pemilihan menteri kesehatan dari pihak dokter tidak merekomen beliau, tapi tetap dia dipilih. Jadi dia jadi naik daun gitu. Jadi sekarang dia melakukan riset. Dia seorang yang karena kepala rumah sakit, dalam proses pengobatan itu dia punya penelitian, dia ternyata ini mampu untuk menghadapi virus yang berubah-ubah. Nah mari virus yang berubah-ubah karakter itu ternyata punya daya jangkau. Karena risetnya belum selesai di sini dan di Amerika, dia ditekan oleh pemerintah karena pemerintah lagi menjalankan yang lain. Jadi sekarang produk itu belum di launching, tapi masih melakukan suatu penelitian, riset, jadi belum selesai gitu. Tapi itu saya dengar dari anggota-anggota dewan itu sudah pada disuntik, suntikan itu. Nah ini kembali urusannya politik, urusan politik. Jadi kalau Anda tanya kepada kami ini bagus atau tidak, nah dari yang informasi saya dapat itu pun bagus gitu, cuman belum diizinkan untuk keluar sebagai vaksin. Tapi kita, kalau saya prinsipnya imun dari Allah jangan kita lupain. Baca itu tadi yang wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali itu udah jaminan saya baca. Ya, dari Habib Umar segala macam, kita yakin dengan imun Allah, tapi kita yang hal-hal ini bagus, nggak apa-apa kita tambah. Imun itu bisa naik turun. Nah, iman juga bisa naik turun kan? Jadi mesti kita maintenance gitu. Ya. Ini Ustaz. Ini dok tadi yang Assalamualaikum. Jadi Pak Dokter bilang tadi imun dia. Nabi udah ngajarin habatus sauda itu luar biasa. Plus madu itu di dalamnya ada namanya satu zat namanya timokinum, itu antioksidan yang luar biasa. Jadi Nabi udah 1400 kali mengatakan itu lebih bagus. Jadi sekarang luar biasa, harganya mahal kan. Ini setelah diteliti itu ternyata standarnya vitamin C gitu. Jadi antioksidan. Jadi kita kalau misalnya kena alkohol kena sinar matahari, terjadi proses namanya oksidasi, kita jadi cepat tua, aging, disebut aging disease itu. Nah, untuk mencegahnya sekarang artis pada infus itu vitamin C itu. Nah itu sekarang jadi Nabi kan sudah kasih tahu 1400 tahun lalu itu habatus sauda luar biasa antioksidannya. Iya, anti aging tuh. Gitu. Jadi di antara semua buah-buahan itu banyak ya, anggur dan sebagainya, jeruk ya, semua banyak mengandung vitamin C. Tapi Nabi mengatakan bahwa itu habatus sauda luar biasa banyak mengandung gitu. Iya. Terima kasih. Ustaz Mahdi tadi nyampaikan antioksidan. Jadi proses penyakit itu ada yang namanya radikal bebas. Ya. Radikal bebas itu jadi kalau yang belajar kimia dulu, ada misalnya molekul karbon, itu ada elektronnya ada 8. Kalau dia kurang 1, dia akan menggerogoti organ.
Dia akan menggerogoti organ sehingga organ yang tadinya sehat jadi sakit. Nah, lawannya tadi antioksidan. Jadi antioksidan ini jangan dibayangkan obat. Tidur cukup, sudah itu humor, yang senang-senang gitu, jangan yang stres-stres gitu, ya, mengurangi rokok, itu antioksidan. Nah, jadi artinya subhanallah, obat itu banyak. Matahari, sinar matahari itu antioksidan. Nah, jadi atau orang yang berzikir itu kan ala bizikrillah tatma'innul qulub, itu sangat betul. Bahkan ada satu buku yang sudah beredar, dia menceritakan orang yang sholat tahajud itu, dia buktikan secara ilmu itu zat-zat imunnya keluar semua. Salah satunya tahajud. Kebetulan yang Meningkatkan imun. yang menulis itu namanya sama dengan ini, Profesor H.M. Soleh. Dia meneliti secara ilmiah bahwa keluar tuh bahan-bahan imun pada orang yang sholat tahajud. Jadi sebetulnya kita ini punya banyak senjata, senjata dari tidur cukup, tahajud. Cuma kita rasanya kurang mantap ya. Kalau habis vaksin. Rumah ini harus Ya. Ya. Tidak, bukan maksudnya kalau kondisinya tinggi, imun kita tinggi, secara teoritis ya. Ya, saya bisa jawab itu. Jadi begini, Anda mungkin lihat dulu ada aktivis yang dari Irian itu, siapa namanya? Nah, dia mengatakan, dia kan ahli hukum, bukan yang dari Irian nih, yang pernah divaksin. Politik. Iya, susah jawabnya kalau politik ini. Ya, seorang Habib Rizik aja dengan argumen yang sehat, akal sehat, Ya, kejadiannya seperti itu. WHO ini tidak memaksakan. WHO tidak mau vaksin itu sukarela, tidak boleh dipaksakan. Suatu negara tidak boleh. Bahkan kalau Anda lihat ada satu kepala negara Zambia kalau nggak salah, bukan Zambia, dia mengatakan rakyat saya tidak boleh satu pun divaksin karena itu ahlinya lagi melakukan riset yang aman. Tapi yang seperti ini ada juga yang memprotes, sampai kapan? Sampai yang moodnya banyak apa? Nah, jadi tidak boleh juga, tidak boleh selalu ini. Jadi kita ikuti perkembangan, tapi kita mesti punya argumentasi. Nah, sudah itu kita harus berani kritik. Yang seperti tadi, kenapa imun Allah ini disembunyikan? Selama ini siapa yang melindungi kita kalau ada Allah? Nah, kita orang Islam mau protes. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ada tambahan dari buat kita, ya. Jadi kita sebagai dokter itu kita dipesan untuk belajar minal mahdi ilal lahdi. Jadi setiap hari informasi baru kita terima, kita ini semua membuka, kita punya wawasan. Tapi kita sebagai orang Muslim kita mesti ingat bahwa Allah itu sudah lengkap semuanya. Jadi kita imun yang Allah tadi seperti antioksidan, kita istirahat, kita lakukan. Ini sebatas yang mampu kita lakukan dan minta perlindungan dari Allah. Ini kalau keluar rumah kita misalnya diajarkan la haula wala quwata illa billah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu ini senjata yang mesti kita lakukan. Ini semua kita serahkan. Tidak ada yang bisa melawan ketentuan dari Allah. Nah itu, jadi itu yang membuat kita kuat. Itu kan sekarang lebih banyak didengar orang bisa disebut pandemi, ya, artinya orang bilang. Berarti ada dua ya, artinya. Makanya sekarang yang pertama yang kita butuh seperti informasi itu
rekomendasi ya dari antum-antum yang alhamdulillah saat ini sebagai ahli, karena memang setuju dari disampaikan orang banyak tidak mau, termasuk Anda sendiri. Pertama, yang kedua, orang-orang yang komorbid. Padahal sekarang itu belum suntik, ditanya ini apa, nggak diperiksa nggak, main suntik aja. Itu yang nggak boleh. Ya, dan itu terjadi, apalagi pemaksaan ya. Terus kemudian saya lihat situasi ini seperti tadi dokter bilang dia bilang dibatasi dan lain sebagainya. Kita orang ini yang anak yang bicara ini yang belum vaksin, termasuk anak sendiri. Sebetulnya kita orang bukan tidak kepingin, semua itu kepingin vaksin ya. Dulu kita masih kecil, kita berlomba-lomba, tapi senang kita, senang. Tapi sekarang kok takut. Jadi ini mungkin antum bisa hati secara psikologis pertama, yang kedua ditinjau dari syar'i, ini penting. Syar'i ini banyak seperti tadi dibilang Sinovac, prosentase terbanyak bilang ada hinjir ya. Jadi akhirnya banyak beberapa ustadz dan hadis dia bilang selesai, itu ada hinjir sedikit sudah haram, selesai. Ada yang bilang tidak. Jadi ini bayangkan seorang ulama yang ilmunya masya Allah kok beda-beda, padahal ilmunya Allah ini menurut Muhammad Rasulullah kan satu saja. Jadi ini saja artinya, tolong kita harus dibantu secara psikologis supaya kita mau, semua mau. Dan itu saya. Yang kedua, yang terakhir, maaf, saya lihat kenapa sih kita harus vaksin? Oh, karena ini ada pandemi. Kok harus menunggu pandemi gitu? Misalkan ya, mungkin apa itu orang bilang itu vitamin atau apapun. Saya kira itu saja. Jadi mohon apa, secara psikologis kita butuh itu. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama antum bilang artinya kita ini ahli, sebetulnya tidak. Ahli itu yang imunologi, Ya. orang yang bergerak di bidang. Ya, apa-apa. Nah, tetapi kita ini basicnya kita diajarkan, Ya. sehingga yang kita diajarkan itu kita dibagikan. Nah, cuman kita nggak suka, artinya kita ini sebatas apapun ilmunya. Kalau misalnya pemerintah tadi jawab tuh pertanyaan orang yang chip tadi itu nggak benar, yang ngomong jangan pemerintah, ahlinya yang kita bisa percaya ngomong. Nah, kalau ahlinya ngomong ya kita apa lagi, tuntunan agama kan segala sesuatu kita larikan ke ahlinya. Tapi kalau yang ngomongnya orang politik, bagaimana kita bisa percaya? Itu yang strategi komunikasinya nggak dipakai. Ya, jadi ambil sikap-sikap kita yang basic-basic tadi, jangan kita